Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hari hingga malam ini, kami mengalami berkat dan perlindungan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum tidur pada malam hari ini, mari kita mencari Tuhan melalui firman-Nya dan berdoa kepadanya. Dia ada bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah bait-Nya yang kudus, sehingga kita tidak perlu susah-susah mencari Tuhan di tempat-tempat tertentu. Di mana kita berada, di situ Tuhan ada, karena kita adalah rumah-Nya. Hal pertama yang perlu kita lakukan di malam ini adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan sudah berikan. Bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan sudah mencukupi kebutuhan makanan, minuman, dan pakaian kita, dan berbagai keperluan lainnya. Bersyukur untuk hikmat, talenta, keterampilan, kepandaian, dan kemampuan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa mengerjakan tugas pekerjaan dan tanggung jawab di hari ini. Bersyukurlah untuk keluarga kita dan sahabat, serta orang-orang yang menghiasi hari kita di hari ini. Jangan lupa juga bersyukur untuk masalah yang ada, karena masalah-masalah itu membuat kita lebih kuat. Dan ada maksud Tuhan yang baik lewat semuanya itu. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah melupakan hal-hal yang buruk yang terjadi pada hari ini. Mungkin itu adalah kesalahan atau kelalaian kita, atau kesalahpahaman yang terjadi dengan orang lain, konflik, atau kata-kata yang tidak enak didengar dari orang lain, dan segala sesuatu yang tidak baik yang terjadi, yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Lupakanlah semuanya itu. Ambillah pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi pada hari ini. Jangan terjebak dalam kesedihan dan menyalahkan diri terus-menerus. Tutuplah lembaran hari ini dengan semangat yang baru untuk memasuki lembaran baru di esok hari dengan pertolongan Tuhan untuk mengalami yang lebih baik daripada hari ini. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah mengingat hal-hal yang baik di sepanjang hari ini. Ingatlah hal-hal yang membuat kita bahagia dan tersenyum, yang baik, yang membangun dan yang menguatkan kita. Firman Tuhan mengatakan agar kita tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi ingatlah saudara, segala kebaikan Tuhan yang terjadi pada hari ini. Perhatikanlah juga mutiara-mutiara yang tersembunyi di balik setiap hal yang nampaknya kurang begitu baik. Sebab seringkali ada hal yang indah dari peristiwa yang kita rasa kurang baik. Lihatlah setiap peristiwa, bukan hanya di permukaannya saja, tapi sampai ke dalam, agar kita dapat menemukan dan melihat hal yang baik, yang berguna buat kita. Dan hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran dan beban-beban hidup kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengibaratkan kita umat-Nya seperti domba-domba. Domba bukanlah binatang yang memikul beban. Domba hanya mengikuti dan menuruti gembala.
Gembalalah yang memikul beban. Kita tidak diibaratkan seperti keledai atau kuda yang bisa membawa beban. Jadi jangan biarkan beban apapun memberatkan langkah kita, saudara. Serahkan semua beban kita kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan dan sukacita kepada kita. Apapun kekhawatiran saudara saat ini, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup saudara. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan bertindak menolong kita yang mau menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya dan percaya kepadanya dengan segenap hati. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup lembaran hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan, melupakan hal-hal yang buruk yang terjadi, dan mengingat hal-hal yang baik, serta menyerahkan segala kekhawatiran dan beban hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau menyertai, menolong kami, sehingga kami mampu melewati hari ini dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau melupakan hal-hal yang terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini, yang buruk, yang tidak bermanfaat bagi kami. Tolong kami supaya kami dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang baik dari setiap peristiwa buruk yang terjadi pada hari ini. Dan kami mau mengingat ya Tuhan segala kebaikan-Mu, sebab Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Tidak terhitung dan tidak terkira anugerah-Mu bagi kami, pertolongan, penyertaan pimpinan Tuhan, segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mengingat ya Tuhan, semua perkara-perkara yang baik, yang membuat hati kami bersukacita dan bergembira karena Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan semua kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Malam ini kami mau beristirahat Tuhan. Lindungi kami, sertai kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Dan pulihkan juga ya Tuhan keadaan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lenyapkanlah ya Tuhan pandemi yang terjadi saat ini. Dan kami berdoa agar melalui situasi yang terjadi saat ini, semua orang dapat menjadi sadar dan datang kepada Tuhan, mencari Engkau dan percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.